Perkenalkan, nama saya Faisal Matzaki dari TPL 15. Saya di sini akan menjelaskan tentang kombinasi proposisi dari materi logika informatika. Yang pertama, kombinasi proposisi ini adalah penggabungan dua atau lebih proposisi menggunakan operator logika untuk membentuk proposisi baru. Nah, proposisi sendiri ini adalah suatu pernyataan atau klaim yang memiliki nilai kebenaran, yaitu true atau false. Dalam kombinasi proposisi, operator logika memainkan peran penting. Operator ini menentukan bagaimana proposisi tersebut digabungkan dan menghasilkan nilai kebenaran baru berdasarkan nilai kebenarannya. Dan logika informatika merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam dunia pemrograman, matematika, dan filsafat. Materi proposisi ini mempelajari bagaimana proposisi yang bersifat benar atau salah dapat digabungkan menggunakan operator logika. Nah, di sini kita akan menjelaskan tiga dasar aja yang perlu kita ketahui tentang operator materi proposisi ini. Pertama, ada negasi. Negasi ini operator logika yang membalikan nilai kebenaran suatu proposisi. Misalnya nilai proposisinya true, itu akan menjadi false, dan sebaliknya false akan menjadi true. Kalimat tentang sesuatu yang tidak terjadi atau dapat disebutkan bahwa negasi adalah kebalikan dari proposisi. Negasi ditandai dengan simbol bendera. Nah, di sini ada ya. Jika proposisi awal P bernilai benar, maka pernyataan negasinya adalah bendera P adalah salah. Yang kedua, dari tiga dasar proposisi ada konjungsi. Konjungsi adalah logika matematika yang menarik kesimpulan dari dua premis. Nah, konjungsi ini terdiri dari dua pernyataan, sama aja kayak sebelumnya, P dan Q. Kita memakai simbol P dan Q aja, yang berlaku untuk kata depan majemuk atau dihubungkan oleh kata dan. Jadi ini kalimat yang menggabungkan dua kalimat proposisi gitu ya. Konjungsi disimbolkan dengan panah ke atas gitu ya. Kebenaran kalimat dengan konjungsi dijelaskan dalam tabel kebenaran konjungsi. Nih, misalnya ada true bertemu true, itu hasil dari konjungsi adalah true. True dan false hasilnya adalah false. False dan true hasilnya adalah false. False dan false hasilnya false. Jadi gampangnya sih, kalau konjungsi ini bernilai true apabila P dan Q-nya true. Kalau berbeda atau yang lainnya, hasilnya akan false. Yang ketiga ada disjungsi. Disjungsi disimbolkan dengan huruf panah ke bawah, sebaliknya. Kebenaran kalimat dengan konjungsi disjungsi dijelaskan dalam tabel kebenaran disjungsi. Disjungsi bernilai benar jika salah satu pernyataan benar dan salah jika keduanya salah. Artinya disjungsi ini hanya bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Sebaliknya yang tadi. Dan tetap bernilai benar jika pernyataan salah, dan tetap benar jika hanya salah satunya yang salah. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Misalnya kita contohin P-nya true dan Q-nya true. Itu hasilnya akan tetap true. Gampangnya sih, kalau P-nya bernilai false, Q-nya bernilai false, keduanya false misalnya, itu hasilnya false. Jika yang lain sebaliknya atau memakai nilai true, itu hasilnya true semua. Contoh kalimatnya. Pertama ada contoh kalimat negasi. Negasi yang tadi kita sudah jelaskan itu kebalikan. Jadi kayak apa? Misalnya di sini ya, semua anak suka menonton film. Langsung dikasih itu, misalnya itu pakai simbol P. Jadi bendera P. Jadi tidak semua anak suka menonton film. Jadi kayak kebalikannya gitu. Di sini contohnya lagi, Amir memiliki banyak buku. Jadinya kalimat negasinya, Amir tidak memiliki buku. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi ini adalah kalimat yang memiliki kata dan atau menggabungkan suatu kalimat gitu ya. Misalnya P, Echidna adalah mamalia yang bertelur. Q-nya, Platypus adalah mamalia yang bertelur. P dan Q, Echidna dan Platypus adalah hewan mamalia yang bertelur. Jadi kalimat ini adalah kalimat konjungsi ini adalah untuk menggabungkan suatu kalimat proposisi. Itu lebih gampang. Jadi dia menggabungkan
Yang ketiga ada disjungsi. Kita contohnya P-nya garam terbentuk dari ikatan ion, Q-nya garam terbentuk dari ikatan kovalen. Jadi disjungsi ini adalah kalimat yang memilih gitu dengan memakai kata atau. Jadi kalimat disjungsi dari garam terbentuk dari ikatan ion dan Q-nya garam terbentuk dari ikatan kovalen. Jadinya kalimat disjungsinya garam terbentuk dari ikatan ion atau ikatan kovalen. Jadi ini kalimat yang memilih. Jadi tidak sebentar bisa salah. Kesimpulannya di sini adalah kombinasi proposisi dalam logika adalah gabungan dari dua atau lebih proposisi sederhana menjadi suatu proposisi yang lebih kompleks. Nah, proposisi sendiri adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah yang dibilang tadi dari awal. Nah, kalau proposisi ini juga cabang logika yang mempelajari proposisi dan operasi di antara mereka. Proposisi dapat dianggap benar atau salah dalam logika proposisi. Kita dapat mengkombinasikan proposisi menggunakan operasi logika seperti negasi, konjungsi, dan disjungsi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.